selamat datang di Superbo Kids Club spesial Natal. Woo! Siapa yang sudah melakukan atau udah ikutan nih misi kebaikan Super Christmas? Ayo ke tangan. Wah, kayaknya banyak nih yang udah ikutan. Keren! Gimana sih perasaan kalian ketika sudah melakukan misi tersebut? Anda mau denger dong cerita kalian. Jangan lupa tulis di komen ya. Nah, jadi adik-adik, hari ini Kananda mau kasih laporan nih buat adik-adik semua. Kalau bukan cuma kalian doang loh yang melakukan misi kebaikan ini. Karena kakak-kakak Superbook juga melakukan misi kebaikan. Jadi kita ini adalah sama-sama agent kebaikan. Jadi nanti kakak-kakak akan melaporkan apa yang sudah mereka lakukan nih. Kalian siap untuk melihat laporan mereka dan apa sih yang mereka lakukan untuk melakukan misi kebaikan ini? Yuk kita lihat sama-sama ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mulai Superbo Kids Club hari ini. Yuk kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami bisa berkumpul lagi untuk Superbo Kids Club. Tuhan tolong berkati kami supaya kami bisa mengerti setiap apa yang kami pelajari hari ini dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita mau lihat nih laporan yang pertama dari Karena. Kira-kira apa ya yang dia lakukan? Oke, sekarang kita sudah tersambung dengan Karena. Halo Karena. Halo Kananda. Wah itu dia Karena, halo. Nah Karena, apa sih yang Karena lakukan nih untuk melakukan misi kebaikan? Halo adik-adik semua, selamat datang di Misi Kebaikan bersama Karena. Ditempel, kita kasih butiran-butiran styrofoam kayak gini ke karton yang udah kita hias tadi. Nah kalau udah kita kasih, kita tempelkan mangkok bening yang ini ke styrofoam yang udah kita hias. Pakai lem, bisa juga pakai hektar. Kita kasih lemnya yang banyak aja biar dia nempel. Nah, kalau udah ditempel hasilnya jadi kayak gini.
bisa dikocok-kocok gitu. Oke. Nah, di bawahnya ini bisa kalian kasih nama kalian dan juga pesan buat guru sekolah minggu kalian. Dan jadi deh. Ini tinggal Karena kasih ke guru sekolah minggu Karena. Laporan Karena udah selesai nih adik-adik. Sekarang saatnya kita melihat laporan dari Kak Hevi. Halo? Halo Kak Hevi? Iya, halo Karena. Halo Kak, aku udah selesai nih bikin laporannya. Sekarang giliran Kak Hevi. Oh, emang Karena melakukan misi apa? Karena mau ngasih hadiah buat guru sekolah minggu Karena. Kalau Kak Hevi mau apa? Oh iya. Kalau Kak Happy membantu orang tua untuk membereskan rumah. Wah, seru tuh. Oke, kalau gitu Kak Hevi silakan melanjutkan laporannya ya. Dadah. Halo adik-adik semua, dengan Kak Happy di sini. Nah, siapa yang melakukan misi kebaikan sama seperti Kak Happy nih? Membantu orang tua untuk membereskan rumah, sapu, lap-lap, dan lain sebagainya. Pokoknya membereskan rumah hari ini. Nah, sementara Kak Happy membereskan rumah nih, nah di sini Kak Happy punya video-video atau foto-foto teman-teman kita yang juga melakukan misi sama seperti Kak Happy. Yuk sama-sama kita lihat videonya. Halo teman-teman, aku mau ikut tantangan misi kebaikan 2022. Terus kami berdoa buat teman Fares. Kalian tahu nggak sih kenapa Kak Happy milih misi ini? Karena Kak Happy mau melakukan kebaikan kepada orang-orang yang dekat dengan Kak Happy. Yaitu apa? Yaitu keluarga Kak Happy kan adalah orang-orang yang setiap hari Kak Happy bisa ketemu dengan mereka. Kak Happy bisa merasakan cinta dari mereka, memberikan cinta juga dari Kak Happy. Jadi Kak Happy itu mau membalas kebaikan mereka dengan membantu membereskan rumah adik-adik. Kalau kalian tulis di kolom komentar ya. Apa sih alasan kalian mau milih misi ini? Dan kalian tahu nggak sih? Karena setelah melakukan misi ini Kak Happy melihat keluarga atau orang tua itu senang banget. Ternyata bukan mereka juga yang senang loh, tapi melihat itu Kak Happy juga menjadi senang. Nah, Kak Happy senang banget di hari Natal ini karena Kak Happy bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, karena itulah yang Tuhan inginkan adik-adik. Natal itu untuk semua orang. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Kebaikan Tuhan yang tidak terhingga itu harus kita bagikan kepada orang-orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita supaya orang lain itu juga merasakan kasih dan kebaikan Tuhan itu. Jadi semakin banyak orang-orang yang percaya dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Tapi Kak, papa mama aku kan suka marah-marah. Aku marah sama mereka. Nah adik-adik, di hari Natal ini Kak Happy juga mau mengajak adik-adik untuk berdoa buat mereka. Membuat kita bisa memaafkan mereka supaya mereka juga bisa menyayangi kita sama dengan kasih dari Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita berdoa, kita letakkan tangan kita dan Kak Happy ajak kita berdoa ya.
Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh belajar sesuatu yang luar biasa. Kami ingin terus menyayangi orang tua, terus mengasihi mereka. Tuhan Yesus tetap terus menyayangi kami dan keluarga kami juga tetap terus merasakan berkat Tuhan yang melimpah atas setiap kehidupan kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi ajarkan kami untuk tetap terus sayang dan cinta juga kepada orang tua kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karena laporan Kak Happy sudah selesai, jadi kita akan dengerin laporan dari Kak Nanda nih. Kak Nanda. Halo Kak Happy, gimana? Udah selesai misi kebaikannya? Udah Kak, sekarang giliran Kak Nanda nih. Oke deh, terima kasih Kak Happy untuk laporannya. Sekarang kembali ke Kak Nanda. Halo adik-adik, ingat nggak apa aja misi yang dilakukan sama Kak Happy dan Kak Rena? Apa? Wah, bagus-bagus. Keren-keren ya misi mereka. Nah, ternyata saat kita membagikan kebaikan, kita juga bisa menyatakan kasih Tuhan nih kepada orang lain. Nah, Kananda juga mau melakukan misi kebaikan. Kananda mau berbagi dengan teman-teman Kananda nih yang ada di sini tuh. Di sini ada banyak orang adik-adik. Jadi mereka ini adalah orang-orang keren di balik Superbook yang membuat tayangan ini bisa jadi keren dan bisa jadi baik dan bisa ditonton sama kalian. Nah, sebagai rasa terima kasih Kananda nih buat kalian semua nih kru-kru yang ada di sini, Kananda mau buatin kue Natal. Kalian juga bantuin Kananda buat ya adik-adik. Bahannya tuh gampang banget, bisa dicari di toko-toko terdekat. Nah, pertama-tama adalah biskuit hitam ini yang sudah dihancurkan. Terus ada cream cheese. Terus ada juga coklat putih yang sudah dilelehkan. Kalau kalian gak punya bisa juga pakai susu kental manis. Ini ada meses warna-warni dan stick es krim. Caranya mudah banget. Oke, cara pertama adalah kita hancurkan dulu ini biskuit-biskuit hitam yang enak ini. Kalian tahu lah ya ini apaan. Oke. Terus kita campurkan dengan cream cheese. Kita tuangkan secukupnya. Terus kita satukan deh dengan biskuit hitam ini. Nah, setelah jadi seperti ini, sekarang kita ambil sedikit terus kita buat bulat-bulat. Buat bulat. Jadi bulat seperti ini. Terus kita tusuk menggunakan stick es krim. Pastikan dia tidak terlepas. Terus kalau sudah, nih coklat putih ini, nih kita balurin. Terus kita pindahkan ke piring. Nah, jadi satu. Set. Terus kita taruh deh sprinkle ini. Ding 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 ding. Kita buat beberapa ya. Nah, nanti ketika kita sudah buat banyak, kita akan tunggu sampai coklatnya mengering. Nah, sambil menunggu coklatnya mengering, adik-adik, kita akan lihat nih sama-sama kisah di mana ada seseorang yang memberikan hadiah yang sangat indah buat semua orang. Wah, kira-kira apa ya hadiahnya ya? Kita langsung lihat aja yuk kisah berikut ini. Shalom adik-adik Superbook. Hari ini semua tentang Alkitab, Detektif Rena dan Detektif Happy yang ambil alih. Biasanya siapa ya? Biasanya Kananda. Kananda ya. Oke, siap Kak Rena. Nah, hari ini juga kita akan membahas sebuah hadiah yang paling penting yang pernah diterima oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Betul banget. Iya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas di Semua Tentang Alkitab, Sekarang Aku Tahu. Jadi, dahulu kala
hiduplah seorang wanita yang masih muda bernama Maria. Dia adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Nah, Maria ini memiliki pasangan yang namanya Yusuf. Mereka itu belum menikah. Tapi sebuah kabar yang mengejutkan datang kepada Maria. Jangan takut Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria akan mengandung, tapi ia belum menikah, ejen-ejen. Awalnya Yusuf tidak mau menerima Maria lagi. Ya, tapi Yusuf pun didatangi oleh malaikat yang menjelaskan apa yang terjadi. Akhirnya Yusuf mau menerima Maria, Karena. Nah, di tempat lain ada beberapa orang Majus yang datang kepada Raja Herodes, raja yang memerintah saat itu. Apa ya yang mereka perbincangkan ya, Karena ya? Apa ya? 3 orang bijak menempuh perjalanan sangat jauh, bukan main. Apa yang kalian cari di Yerusalem? Di mana dia yang dilahirkan sebagai Raja Yahudi? Karena kami melihat bintangnya di timur, kami datang untuk menyembahnya. Kalian tahu siapa Herodes itu? Dia adalah raja yang terkenal jahat. Dia rela membunuh anak-anaknya supaya tahta kerajaannya tidak turun ke orang lain. Mendengar orang Majus yang mencari raja baru, otomatis Herodes marah dan hendak membunuh calon raja tersebut. Akhirnya, pergilah orang Majus itu untuk mencari bintang timur tersebut. Nah, pada zaman itu, Kaisar Agustus menyuruh semua orang harus kembali ke kampung halamannya untuk sensus. Kampung halaman Yusuf ada di kota Daud, yaitu Bethlehem, dari kota Nazaret di Galilea. Sesampainya di Bethlehem, perut Maria mulai sakit. Tapi semua penginapan penuh. Tersisalah sebuah kandang domba. Karena tidak ada tempat lagi, akhirnya Maria mempersiapkan persalinannya di kandang domba tersebut. Nah, di tempat lain ada sekumpulan gembala yang sedang mengembalakan domba. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang sangat bersinar. Lampu apakah itu? Apa itu, Kak Evi? Apakah itu ya? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palung. Mendengar itu, mereka langsung segera bergegas pergi menuju tempat yang dituju. Nah, di sana mereka melihat seorang bayi terbaring di atas palungan yang diberi nama Yesus. Palungan ini tempat makan binatang di kandang itu, ejen-ejen. Tapi mereka sukacita surgawi tetap terpancar, Karena. Ejen-ejen, saat kita dapat hadiah, pasti perasaan kita tuh sangat senang. Tapi bagaimana kalau hadiah itu adalah hadiah yang kekal? Ya, bisa kita rasakan ketika kita sudah meninggal nanti. Pasti itu adalah sebuah kebahagiaan yang tidak tertara. Dan itulah hadiah dari Tuhan untuk kita semua. Wow, tepuk tangan dong. Dan Tuhan juga memberikan itu kepada semua orang. Natal pertama diberitahukan kepada orang-orang Majus yang adalah orang kaya dan orang pintar. Dan juga kepada para gembala. Mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap oleh orang lain, Kak Rena. Mereka tidak punya kedudukan. Itu artinya
kabar baik ini bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, kita yang sudah menerima kabar baik ini juga punya tugas untuk menceritakan kabar baik ini kepada semua orang. Karena bukan hanya Kak Hevi atau Karena atau adik-adik semua, tapi semua orang harus menyampaikan kabar baik ini. Jadi, siapa yang mau menceritakan kabar baik ini kepada semua orang? Angkat tangannya. Rame banget, puji Tuhan. Seru ya kalau kita bisa belajar Alkitab dengan cara yang mudah kayak gini ya Kak Hevi ya. Karena ada juga loh cara lain untuk belajar Alkitab dengan seru. Caranya kalian bisa download aplikasi Superbook Kids Bible. Kalian bisa download di Play Store ataupun App Store. Nah, di situ tuh ada animasi, ada profil tokoh Alkitab, dan yang pastinya itu ada games juga. Makanya jangan lupa untuk download ya. Sekian semua tentang Alkitab hari ini. Kalau kalian mau request bahas kisah apa, kalian bisa langsung DM ke Instagram Superbook Indonesia. Detektif Rena pamit. Dan Detektif Hevi pamit. Sampai jumpa di semua tentang Alkitab minggu depan. Sekarang aku tahu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus yang tinggalnya di sorga dengan segala kemuliaannya, Dia mau melepaskan itu semua untuk menjadi seorang bayi yang tidak bisa apa-apa dan lahir di kandang domba. Bukan karena lagi ngapain ya di surga turun, bukan kayak gitu, bukan lagi iseng-iseng doang. Tapi Tuhan itu punya rencana yang sangat keren, yaitu nanti ketika Dia dewasa, Ia akan memberitakan tentang Allah Bapa dan menebus semua umat manusia dari dosa. Dan itu adalah janji yang sudah Tuhan berikan dan Ia menepatinya. Kini kita anak-anaknya yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima kasih dan keselamatan itu, kita nggak boleh simpen semuanya itu untuk diri kita sendiri loh adik-adik. Tapi kita harus membagikan itu supaya kasih Tuhan bisa tersebar luas dan semakin banyak orang yang diselamatkan. Itu baru Natal yang sesungguhnya. Caranya dengan apa? Caranya adalah kita bisa melakukan hal-hal baik kepada orang di sekitar kita. Seperti misi kebaikan kita nih. Karena ada harap misi kebaikan ini bukan cuma kita lakukan ketika ada event ini aja. Tapi kita bisa lakukan setiap hari dan bisa menjadi kebiasaan. Sehingga orang-orang bisa merasakan kasih Tuhan melalui diri kita. Gak bisa tepuk tangan. Nih kuenya udah jadi tuh, udah so yummy. Sekarang bisa dimakan. Kakak-kakak sini makan dulu kakak-kakak. Ini tuh, sini masuk biar kelihatan sama adik-adik. Nah itu tadi adik-adik kru-kru yang suka membantu kita untuk syuting Superbook. Hai Kananda, gimana nih? Udah selesai belum laporannya? Halo Kak Rena, halo Kak Hevi, udah nih. Oke, siap kan Anda? Kita tunggu kakak-kakak yang lain ya adik-adik. Yeay! Puji Tuhan, hari ini kita sudah menyelesaikan Superbook Kids Club spesial Natal. Dan terima kasih banyak untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti Superbook Kids Club spesial Natal sampai selesai. Terima kasih. Ya. Kananda, Kak Hevi, Kak Rena, dan segenap tim Superbook juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan hari ini kami juga mau mengajak untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Karena dengan semakin banyak anak-anak yang mengenal Tuhan, nama Tuhan bisa semakin dipermuliakan. Amin. Karena juga mau ajak adik-adik semua untuk terus dukung Superbook Indonesia. Caranya dengan follow Instagram
TikTok dan Facebook. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan share konten kita. Bersyukur banget hari ini kita bisa belajar untuk menjadi anak Tuhan yang mau mengasihi sesama. Amin. Supaya kasih Tuhan itu bisa tersebar ke seluruh dunia. Kira-kira nih minggu depan kan kita mau tahun baruan. Ngapain nih? Kita mau ngapain nih? Supaya adik-adik nggak ketinggalan, makanya kalian harus terus tonton Superbook Kids Club. Oke, sebelum kita pamit kita sama-sama berdoa ya. Oke, yuk sama-sama kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh belajar sesuatu yang luar biasa buat kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, di mana kami boleh melakukan setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami dan terus menjadi berkat dimanapun kami berada, baik orang-orang yang ada di dekat kami ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kami atau dimanapun kami berada, kami terus melakukan kebaikan yang Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kami. Biar di momen Natal ini kasih dan cinta Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami dan kami terus menjadi berkat buat orang lain, menyatakan kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami juga. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami sudah berdoa dan mengakhiri Superbook Kids Club spesial Natal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita pamit kayaknya kurang nih kalau kita nggak nyanyi lagu yang berhubungan tentang Natal. Betul sekali. Gimana kalau kita nyanyi lagu dari Pulau dan Benua? Oke. Musik kita nyanyi dari Pulau dan Benua. Yuk tepuk tangan ya. Dari Pulau dan Benua, dari Pulau dan Benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi-tinggi dalam surga, tempat Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Yeay! Superbook hari ini selesai. Kananda pamit. Karena pamit. Dan ke Heavy pamit. Sampai jumpa lagi di Superbook Superbook Kids Kids Club. Club minggu depan. Dadah. Dadah. God bless you. Selamat hari Natal semua. Selamat